Punya teman dengan orang tua yang posesif memang sering bikin kasihan. Tapi kalau nama kita dipakai, cerita kita diubah, dan kita diminta ikut nutup-nutupi kebohongan, di situ aku belajar. Empati juga butuh batas. Sebelum lupa, mari bercerita. Waktu kelas 1 SMA atau sekitar tahun 2012, aku kembali dihubungi temanku selama di SD dulu. Wulan nama samarannya ya. Sebetulnya kami gak terlalu dekat karena dulu gak pernah satu kelas. Hanya saja beberapa kali kita main bareng karena ayahnya Wulan pernah bekerja di rumahku beberapa hari untuk renovasi atap rumahku. Setelah aku lulus, kita masih main sesekali, tapi kali ini dia menghubungi aku lagi dan ajak aku main keluar bersama. Aku mengiyakan dan menjemputnya di rumah. Karena aku tahu, Wulan ini tidak akan bisa pergi kalau temannya tidak jemput dan pamit dengan orang tuanya. Ya, Wulan anak strict parent. Dia selalu cerita bagaimana orang tuanya yang posesif selalu mengekangnya, dan kalau Wulan ketahuan melanggar, pasti pukulan langsung melayang. Awalnya aku merasa kasihan. Hari itu kami mengunjungi tempat makan, resto mie pedas baru, dan ngobrol sebentar, update tentang kehidupan masing-masing. Satu hal yang aku ingat, dia masih berpacaran dengan kekasihnya dari SMP. Awet juga pikirku waktu itu. Setelah menghabiskan waktu kurang lebih 2 jam, aku memutuskan untuk pulang sedangkan dia dijemput pacarnya. 2 minggu kemudian aku kembali bermain dengannya. Waktu itu jadwalnya mau olahraga, jalan sore. Begitu sampai rumahnya, aku bertemu dengan kakak perempuannya dan kedua orang tuanya. Aku menyapa kakaknya duluan. Tapi tiba-tiba kakaknya menegurku dengan nada agak tinggi. Gitu dong, kalau jemput ke rumah, jangan depan gang. Lain kali jangan sampai tengah malam lagi ya, mana pulangnya nggak dianterin sampai rumah, katanya. Aku sibuk mencerna perkataan si kakak, tapi belum sempat aku jawab, Wulan tiba-tiba jawab, orang depan gang situ doang, kan kemarin emang buru-buru ya Cel, kata Wulan meyakinkanku. Aku masih diam, tapi Wulan mengajakku bergegas pergi. Setelah aku pamit, ayahnya bilang, jangan pulang tengah malam terus ya, kalau bisa habis maghrib udah pulang ya Cel. Sekarang belum sempat aku jawab, Wulan langsung nyamber. Iya pak, sambil kode kedipan mata Wulan ke arahku. Apalagi nih, aku gak ngerti. Setelah kita berangkat dari rumahnya, Wulan baru cerita semuanya. Kalau selama ini yang jemput di depan gang itu pacarnya, tapi dia bilang ke orang rumah kalau aku yang menjemputnya di depan gang. Wulan memang tidak boleh pacaran, apalagi kalau sampai ayahnya tahu, Wulan pasti kena pukul. Tapi pacarnya Wulan juga posesif dan selalu mengajak ketemuan. Jadi mereka akalin dengan cara itu, dan Wulan bisa keluar rumah kalau bilang perginya sama aku, karena ayahnya tahu aku. Astaga. Nah, olahraga baru sebentar, gak lama pacarnya datang. Wulan seketika pamit denganku, mau pergi bersama pacarnya. Aku mau mengantarnya pulang dulu karena orang tuanya Wulan tahu kalau kami tuh pergi berdua. Tapi Wulan gak mau, dia bilang akan cari alasan lain dan menjamin kalau aku tidak akan diomelin orang tuanya. Rupanya dia udah menyusun rencana bohong lain. Sejak saat itu aku tidak mau lagi menjemputnya. Kalau ada kepentingan, aku langsung minta ketemu di lokasi. Sejak hari itu aku belajar tidak semua cerita sedih harus kita selamatkan. Kadang menjaga diri sendiri juga bentuk keberanian. Dari kisah ini aku belajar, strict parent tidak selalu melahirkan anak yang jujur, tapi sering melahirkan anak yang pandai berbohong demi selamat. Ditambah hubungan yang posesif dan keluarga yang menekan bisa sama-sama bahaya jika tidak ada ruang komunikasi yang sehat.